10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Salam teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak Surgawi, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini kami bisa merasakan kasih Tuhan, kami bisa bersama-sama belajar firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami dalam mengikuti pelajaran hari ini, Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Baik teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita bersama-sama belajar dari kitab 1 Timotius pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai yang ke-8. Judul pelajaran kita pada kesempatan pada pagi hari ini yaitu doa untuk semua orang. Judul pelajaran kita yaitu doa untuk semua orang. Jadi natsnya kita bisa baca di rumah masing-masing di dalam 1 Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-8. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang doa. Doa adalah hak istimewa yang diberikan Allah kepada semua orang percaya. Hak istimewa. Semua orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, ia secara langsung bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Itu adalah hak istimewa. Hak yang diberikan Allah kepada setiap orang yang percaya, yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Yesus Kristus adalah menjadi pengantara antara Allah dan kita untuk bisa berkomunikasi dengannya. Jadi tidak ada alasan, tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Kita bisa langsung berdoa kepada Allah tanpa ada perantaraan lagi. Nah, berbicara tentang doa, Paulus memberikan nasihat bagi kita semua, atau bagi jemaat, atau bagi Timotius pada waktu itu. Ia memberikan suatu nasihat kepada orang-orang yang percaya dan juga kepada Timotius anak didiknya, supaya mereka bukan hanya berdoa buat diri mereka sendiri, bukan hanya mementingkan dan hanya orang-orang yang terdekat dengannya, hanya orang-orang yang seiman dengannya baru dia berdoa, hanya itu berdoa. Tapi di sini sesuatu hal yang baru yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius untuk diajarkan bagaimana untuk berdoa bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk semua orang. Paulus memberikan nasihat bukan hanya kepada Timotius, tetapi kita saat ini juga. Dia berkata di ayat yang pertama, di situ dijelaskan bahwa pertama-tama aku menasihatkan, naikkan permohonan. Permohonan dan melakukan syafaat serta ucapan syukur. Itu dijelaskan Paulus di dalam pasal yang kedua ayatnya yang pertama. Paulus memberikan penjelasan bahwa ketika di dalam berdoa harus yang pertama adalah permohonan. Permohonan kepada Allah, lalu doa syafaat dan ucapan syukur kepada Allah. Doa permohonan yang dimaksudkan oleh Paulus di sini adalah berdoa untuk meminta kepada Allah agar terhindar dari segala kejahatan yang akan membawa semua orang atau perorangan dalam dosa. Jadi menunaikan permohonan, menunaikan permintaan rahmat Tuhan, ya, dengan mengawali ini
pasti saya percaya dan kita semua percaya, Paulus juga meyakinkan Timotius bahwa dengan permohonan Allah berkenan di hadapan Tuhan. Permohonan ini dalam mengajukan, meminta kepada Allah akan memimpin setiap hidup, setiap doa yang akan segera dipanjatkannya. Kemudian berdoa syafaat. Di sini dijelaskan oleh Rasul Paulus bahwa berdoa syafaat itu bukan hanya orang-orang terdekat kita, bukan hanya orang-orang yang seringkali kita berjumpa, yaitu keluarga kita, tapi lebih luas lagi. Paulus mengajukan untuk berdoa untuk pemerintah, kepada orang-orang yang memang memerlukan pertolongan doa dari kita, orang-orang yang menganiaya orang-orang Kristen pun, orang-orang yang masih belum percaya kepada Yesus. Itu doa yang harus dilakukan oleh Timotius dan juga kita pada saat sekarang ini. Teman-teman, mungkin atau kadangkala ya kita berdoa hanya ya buat keluarga kita saja, atau buat juga pribadi kita, buat pekerjaan kita, buat tugas-tugas kita supaya kita diberikan kekuatan. Tapi di sini diingatkan kita kembali bahwa bukan hanya kita berfokus kepada diri kita maupun keluarga kita, tetapi kita juga diajarkan untuk fokus untuk mendoakan orang lain, mendoakan pemerintah kita, karena pemerintah itu Tuhanlah yang membentuk, Tuhanlah yang menjadikan adanya pemerintah untuk bisa menegakkan keadilan di bumi ini. Juga Tuhan mengajarkan kita untuk bisa berdoa kepada orang yang bermusuhan dengan kita, kepada orang yang tidak senang dengan kita. Dan kita juga berdoa buat orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Itulah yang hendak dilakukan oleh kita semua. Jadi dari ini teman-teman, bahwa Paulus mengajarkan kita semua untuk bukan hanya berfokus pada diri kita sendiri, tapi kita berfokus juga untuk keselamatan orang lain. Makanya dengan judul pelajaran kita adalah doa untuk semua orang tadi, bahwa kita berdoa untuk mereka juga. Nah, tujuannya adalah supaya ada kedamaian di dalam pemerintahan. Ya, kita berdoa buat pemerintah berarti kita berdoa supaya adanya kedamaian, adanya ketentraman. Kita berdoa buat masyarakat di sekitar kita supaya adanya kerjasama yang baik, adanya toleransi yang baik antara umat beragama. Kita berdoa juga kepada orang yang masih di dalam gelap. Siapa tahu mereka dengan doa kita, mereka dipanggil Tuhan. Ya. Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah orang-orang yang mungkin di sekitar kita belum mengenal jalan keselamatan, tapi ketika kita berada dan berdoa buat mereka, pasti ya Tuhan bekerja untuk mereka. Keinginan atau kerinduan kita panjatkan, yaitu doa agar apa? Agar bisa mengubah hati mereka, ya. Ketika ada pemimpin yang sangat tidak adil, atau ada pemimpin yang melakukan atau menegakkan hukuman atau keadilan yang tidak sebenarnya, dan kita berdoa supaya adanya perubahan di dalam dirinya, dan ketika ada perubahan itu berdampak pula buat kita. Kita juga berdoa buat mereka supaya Allah membimbing mereka mengenal kebenaran. Itu tujuan kita berdoa buat mereka. Nah teman-teman, puncak dari sesungguhnya dari orang Kristen adalah hidup tenang dan tentram. Sekali lagi, puncak keinginan orang Kristen adalah hidup
tenang dan tentram. Semua kita pasti memiliki keinginan supaya kita hidup tenang, tentram, tanpa ada gangguan sama sekali. Bayangkan ada gereja-gereja yang saat ini mungkin ditolak karena tidak diperbolehkan ibadah. Itu harus kita doakan juga supaya mereka dibukakan hati oleh Tuhan, tidak disedarkan oleh Tuhan. Untuk apa? Supaya mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak benar. Dan supaya mereka juga membuka hati untuk apa? Untuk menerima jalan keselamatan itu. Untuk dapat memperoleh ketentraman, kita juga harus hidup dalam segala kesalehan dan kehormatan. Jadi ada timbal balik, teman-teman. Jadi kalau maunya hidup tenang, kita harus hidup juga di dalam kesalehan dan kehormatan. Di ayat yang kedua B. Di ayat yang kedua B di situ dijelaskan agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Nah, kesalehan yaitu menyembah Allah dengan benar. Menyembah Allah dengan benar seperti apa? Yaitu dengan sungguh-sungguh ketika kita berdoa, ketika kita beribadah, bukan datang kepada Tuhan hanya main-main saja, tapi dengan sungguh-sungguh ya. Jika kita mau tenang, damai, sejahtera, ya harus kita bereskan diri kita juga terlebih dahulu ya. Ketika kita datang beribadah maupun hanya online ini, ya fokuskan ibadah. Jangan pas ibadah ambil makanan, sambil makan-makan. Kita harus fokuskan diri kita. Meskipun hanya online, jangan sepelekan. Jangan kita menyepelekan hal online. Tetapi ketika kita menyembah bukan karena online biasa saja. Kita harus fokuskan penyembahan kita seperti sedemikian yang Tuhan mau dalam diri kita. Dan yang kedua yaitu kehormatan. Yang dijelaskan di sini yaitu adanya kejujuran, yaitu perilaku baik terhadap semua orang. Jadi kalau kita punya kelakuan baik kepada orang lain, pasti juga orang lain senang dan tidak membenci kita. Pasti senang semua orang kalau kita melakukan yang baik, jujur, dan saling menolong, ya pasti orang lain juga senang. Tapi kalau kita sombong, tidak mau membantu, pelit, dan berbohong-bohong, jadi orang lain pasti nggak suka dan senang dengan kita. Jadi harus dijaga kehormatannya, itu kejujuran kita. Karena itu harus dijunjung tinggi oleh orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. Nah, pertanyaannya buat kita semua yang mendengarkan pelajaran hari ini, mengapa kita harus berdoa untuk semua orang? Yang pertama, karena mereka juga rentan dalam masalah dan mereka perlu untuk didoakan. Ya, orang lain mungkin yang tidak kita kenal, ketika mereka mohon doa, dukungan doa, ya kita doakan mereka. Ya, kita doakan siapapun yang meminta, siapapun yang membutuhkan pertolongan doa, kita doakan mereka. Karena mereka mungkin di dalam persoalan hidup maupun baik persoalan kebutuhan dan segala macam, kita harus doakan mereka. Lalu kita berdoa untuk semua orang ini supaya adanya terciptanya ketenangan dan ketentraman, khususnya bagi bangsa kita, bagi pemerintah kita. Seperti di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-7 berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi kalau bangsa kita sejahtera, otomatis kita juga sejahtera. Jadi kita berdoa supaya di pemerintahan ini adanya keadilan, adanya menjunjung tinggi ketuhanan, pembebasan
memeluk agama masing-masing. Kita berdoa untuk kesejahteraan, kemakmuran bagi pemerintah kita, supaya mereka juga yang bertugas di dalam pemerintahan menjalankan tugas dengan baik. Mengapa kita harus berdoa untuk semua orang? Yaitu supaya mereka diselamatkan. Di dalam 1 Timotius 2 ayat 4 berkata, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenarannya. Kita berdoa buat orang yang belum percaya supaya mereka selamat dan memiliki pengetahuan bahwa jalan keselamatan, jalan kebenaran hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Lalu selanjutnya, kenapa kita berdoa buat semua orang? Karena ada satu Allah. Yaitu di dalam 1 Timotius 2 ayat 5 mengatakan, karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia, yaitu Yesus, yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi kita berdoa karena kita satu Allah. Kita satu Allah, Allah yang Esa, yaitu Yesus Kristus. Bagaimana berdoa dengan benar yang diajarkan oleh Paulus kepada Timotius dan kepada kita saat ini? Ada 4 hal yang perlu diperhatikan oleh kita di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat yang ke-8. Yang pertama adalah berdoa di mana saja. Jadi kita berdoa bukan keterpaksaan. Kita berdoa kapan saja, di mana saja kita berdoa. Di tempat tidur kita berdoa, makan, jalan pun kita berdoa, di mana saja kita berdoa. Dan yang kedua, menadahkan tangan yang suci, artinya bersih dari kecemaran dosa. Jadi orang yang berdoa ini adalah orang yang memang benar-benar tidak cemar dengan dosa, orang yang bersih kelakuannya, orang yang bersih dari dosa. Ya. Tapi pertanyaannya, kan sering kadang-kala hilaf dari kesalahan. Ya akui kesalahanmu, akui dosamu di hadapan Tuhan, dan jangan berbuat lagi. Ya. Ada mengakui tapi jatuh di lubang yang sama. Nah, dia harus mengakui bahwa dia menadahkan tangan atau melipat tangan atau mengangkat tangannya dengan tangan yang suci, bersih dari segala kecemaran dosa. Yang ketiga, berdoa dalam kasih tanpa marah. Jadi kita berdoa bukan berarti kalau kita dianiaya kita berdoa buat mereka supaya mereka dihanguskan oleh Tuhan, enggak. Supaya Tuhan membalas kepada mereka, enggak. Kita berdoa buat mereka untuk supaya Tuhan mengasihi mereka. Ya. Mungkin teman-teman melihat ada video-video saat ini yang mungkin gereja yang hanya live stream, maksudnya hanya untuk video, untuk ibadah, tetapi ditolak oleh masyarakat. Itu sesuatu yang prihatinkan. Tetapi mereka tidak takut bergentar sama sekali. Mereka terus melanjutkan ibadah secara online. Nah, kita juga berdoa buat mereka ini. Jangan berdoa buat karena kita marah kepada mereka. Kita berdoa supaya mereka dimusnahkan oleh Tuhan. Kadang-kadang ada orang yang membenci kita berdoa, Tuhan balas kejahatan. Nah, sini kita berdoa dalam kasih tanpa marah, ya. Yang terakhir, doa dengan iman tanpa ragu. Nah, ini penting. Kadang-kadang kita berdoa, ya Tuhan, apakah ini benar atau salah? Nah, jangan ada kebimbangan dalam diri. Tetaplah berdoa dan memiliki keyakinan bahwa jawaban doa ada dari Tuhan. Nah, begitulah pelajaran kita pada kesempatan pagi ini, teman-teman, bahwa doa untuk semua orang, bukan hanya diri kita sendiri, tapi berdoa untuk semua orang. Kita berdoa untuk orang lain supaya mereka juga mengenal kebenaran. Mari kita berdoa. Mas Sugawi, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami telah belajar tentang doa. Kiranya Engkau memberkati kami. Dalam nama Yesus berdoa dan mengucap syukur. Amin.